Hari ini biar Engkau bicara kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Engkau telah kirim hamba-Mu di tengah-tengah kami. Biarkan pesan Tuhan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara siapa yang siap terima firman Tuhan? Setelah bertahun-tahun tidak ke Indonesia, Tuhan kirim hamba Tuhan Bapak dan Ibu Henry Jones di tengah-tengah kita. Dan beliau punya nama Indonesia, katanya namanya adalah Henry Sujono. Saya harap masih ingat nama Indonesianya, diberi nama oleh seorang hamba Tuhan namanya Pak Henry Sujono. Let's welcome dan berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami undang mereka berdua bisa maju ke depan. Asli dari Jawa, Sujono namanya. Siapa yang punya nama Sujono di sini? Ada? Saya tahu ada Pak, siapa namanya? Musa Sujono. Ya, sekeluarga itu berarti. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Katakan kanan kirimu, engkau diberkati Tuhan hari ini. Amen, amen. Amin dan amin. Before you sit, Sebelum saudara duduk, let's thank the Lord one more time. mari kita sekali lagi bersyukur kepada Tuhan. Lord, thank you for your presence this morning. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu di pagi hari ini. Thank you for your awesomeness of what you've done in our lives. Terima kasih untuk kedahsyatan dari apa-apa yang Kau perbuat dalam hidup kami. And thank you for this day in Jesus' name. Dan terima kasih untuk hari ini dalam nama Yesus. Amen. Amin. You may be seated. Silakan duduk saudara-saudari. Before my husband speaks today, Sebelum suami saya berbicara pada hari ini, I have not been to Semarang since the stadium has been built. saya baru kembali ke Semarang setelah stadion ini dibangun. So it is just beautiful. Jadi ini indah sekali. To God be the glory for what He's done. Bagi Tuhan saja segala kemuliaan Amen. akan apa yang telah diperbuatnya. Amen. Amen. My husband and I, of course, we've been married now 47 years. Dr. Henry dan Ibu sudah menikah selama 47 tahun sekarang. Been in ministry 47 years. Dan juga sudah di dalam pelayanan selama 47 tahun. And our two children, son and daughter, are both in ministry. Dan kedua anak juga baik yang putra maupun yang putri, kedua-duanya dalam pelayanan. And now our 5 grandsons are moving into ministry also. Dan sekarang kelima cucu yang laki-laki juga bergerak masuk dalam pelayanan. Amen. Amin. We're so thankful that God has given us an opportunity to serve Him. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan telah memberi kami kesempatan untuk melayani Dia. This morning we were praying in our room, Pagi hari ini ketika kami berdoa di ruangan kami, and the Lord really spoke to me about the army of Jehoshaphat. dan Tuhan sungguh-sungguh berbicara kepada saya mengenai tentaranya Yosafat, In 2 Chronicles 20 verse 17. yaitu di 2 Tawarikh pasal 20 ayat 17. Jehoshaphat was facing an army of enemies. Yosafat sedang menghadapi suatu pasukan musuh. And God said to Jehoshaphat, Dan Tuhan berkata kepada Yosafat, you will not need to fight in this battle. kamu tidak perlu berjuang di dalam peperangan ini. Position yourselves. Tempatkan dirimu sendiri Stand still dan berdiri dengan diam. and see the salvation of the Lord. Serta lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. It does not matter the situation we're in. Apapun juga situasi yang kita hadapi. It does not matter our challenge. Tidak ada masalah apapun juga tantangan-tantangan kita. God has us protected. Tuhan yang melindungi kita. You are protected in Indonesia. Saudara di Indonesia, saudara terlindungi. No matter how large the vision of Pastor Petrus. Seberapa besar pun visi dari Pastor Petrus. God has said, stand still, keep your position. Tuhan telah berkata, tinggal diam dan tetap di dalam posisimu. Follow those leaders. Ikutilah para pemimpin itu. And the Lord said, I will fight for you. Dan Tuhan berkata, akulah yang akan berperang bagimu. There is victory in the protection of our God. Ada kemenangan di dalam perlindungan Tuhan kita.
We are limited in our ability. Kita ini terbatas di dalam kesanggupan kita. My husband and I did not come because we're great. Apa yang dilakukan oleh suami dan saya bukan karena kami ini hebat. We came to Indonesia because God is great. Kami datang ke Indonesia oleh karena Tuhanlah yang hebat. And God wanted what we have, our spirit, to connect with yours. Dan Tuhan ingin supaya apa yang ada pada kami, yang ada di dalam roh kami, terhubung dengan apa yang ada di dalam diri saudara. So you have a promise that God is taking care of you. Oleh sebab itu saudara telah memperoleh janji bahwa Tuhanlah yang akan memelihara saudara. God bless you in Jesus' name. Tuhan mengasihi saudara-saudari dalam nama Yesus. Well, glory to God. Segala kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. It is a joy to be back in this holy stadium. Adalah sukacita boleh kembali lagi di Holy Stadium It ini. is so good to see every one of you. Dan senang sekali boleh berjumpa dengan Anda semuanya. You are beautiful. Saudara ini indah, cantik dan tampan. You are blessed Anda diberkati and highly favored. dan juga sangat diberi rahmat yang besar oleh Tuhan. And thank you, Lord, for letting us be here with my good friend, translating for me today, like he's done before. Amin. Dan terima kasih Tuhan karena boleh bersama-sama dengan teman saya bersama-sama melayani, menerjemahkan di tempat ini seperti dulu. I'm going to take this a little time just to share with you some things I think are important for our people and the saints of God and the nations of the world. Saya ingin ambil waktu sedikit untuk menyampaikan kepada saudara hal-hal yang penting yang dilakukan di bangsa-bangsa di dunia ini. First of all, say I just always look forward to coming to this nation. Tapi pertama-tama saya ingin berkata kepada Anda, saya selalu menanti-nanti untuk bisa datang ke negeri So ini. many times in America I have reminisced about the wonderful times we have shared together. Sangat sering ketika di Amerika saya mengingat-ingat, mengenang-enang kembali waktu-waktu yang indah yang kita sudah pernah jalani bersama-sama. Through all the years of traveling as a young evangelist and moving on in life, and God given me such a wonderful wife to go with me and be with me wherever I go. I'm just grateful that God opened the doors, gave me a heart to go to the nations and make a difference. Selama banyak tahun dari sejak saya mulai sebagai penginjil waktu saya masih muda, bepergian ke negara-negara, dan bagaimana Tuhan telah memberikan seorang istri yang sungguh baik, dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia telah membuka pintu-pintu pelayanan ke negara-negara di mana-mana di dunia ini. My message today in the beginning here is one simple question. Is anything too hard for God? Pesan Tuhan pada hari ini melalui saya berasal dari sebuah pertanyaan yang sederhana saja. Apakah ada sesuatu yang sukar bagi Tuhan? And I believe every one of us can say there is nothing too hard for our God. Dan saya percaya bahwa kita semuanya dapat berkata, tidak ada sesuatu yang sukar bagi Tuhan kita. Jehovah Jireh rules and reigns in the land. Yehova Jireh itu berkuasa dan memerintah di negeri. The El Shaddai, the God of more than enough. The El Shaddai. Oh, El Shaddai itu adalah Tuhan yang melebihi segala sesuatunya, lebih daripada cukup. So since we know there is nothing impossible with God, oleh karena kita tahu bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan, the question is from God to Abraham. maka pertanyaan Tuhan kepada Abraham, He said also from God to you and me this morning. It's for adalah all of juga us. pertanyaan dari Tuhan kepada kita, saudara dan saya, kita semuanya pada pagi hari ini. Genesis 18:14. Kejadian 18 ayat 14. The question is asked. Pertanyaannya ditanyakan di sana. Is anything too hard for the Lord? Adakah sesuatu yang terlalu sukar bagi Tuhan? At the appointed time I will return to you. Oleh karena pada waktu yang telah ditetapkan itu, aku akan kembali kepadamu. According to the time of life. Sesuai dengan masa di dalam hidupmu. And Sarah shall have a son. Dan pada waktu itu Sarah akan melahirkan anak laki-laki. God had told Abraham that he was going to have a child. Tuhan telah berkata kepada Abraham bahwa dia akan punya anak. Abraham and Sarah were both past the age of bearing children. Sedangkan Abraham dan Sarah kedua-duanya
sudah melampaui usia untuk bisa punya anak. And they begin to wonder about this and questioned the Lord. Dan mereka mulai bertanya-tanya tentang hal ini dan mulai mempertanyakan hal ini kepada Tuhan. Let me pause a moment to ask you a question. Saya ingin berhenti sejenak dan bertanya sesuatu pada saudara. Have you ever found yourself questioning the Lord? Pernahkah saudara mendapati diri saudara sedang bertanya-tanya atau mempertanyakan Tuhan? Just to show you an example, for me, I had to say, God, is it time for me to go back to Indonesia? Sebagai contoh saja bagi saudara, saya bertanya kepada diri sendiri dan kepada Tuhan, Tuhan, apakah sudah waktunya saya kembali ke Indonesia? So when I hear the voice of God, I quickly try to respond and do what He says to do. Pada waktu saya mendengar suara Tuhan, saya mencoba dengan cepat untuk bereaksi menanggapi Tuhan dan melakukan apa yang That's why diinginkannya. my wife and I are here in the Holy Stadium with you. Itulah sebabnya Dr. Jones dengan istri ada di sini di Holy Stadium. Here's what the Lord said to Abraham. Inilah yang dikatakan Tuhan kepada Abraham. Is anything too hard for God? Adakah sesuatu yang terlalu sukar bagi Tuhan? Years ago when we were looking at putting the stadium together, the question could have been, is anything too hard for God? Bertahun-tahun yang lalu, pada waktu kita baru mulai membangun Holy Stadium ini, mungkin pertanyaan yang timbul adalah, adakah sesuatu yang terlalu sukar buat We know your Tuhan? leader and this apostle and mighty man of God had a vision. He was a visionary and is a visionary. Kami tahu bahwa hamba Tuhan ini, gembala saudara, pemimpin saudara, adalah seorang visioner. Dia adalah seorang pelihat visioner. The Bible said without a vision, the people perish. Dan Alkitab berkata bahwa tanpa penglihatan atau tanpa visi, maka umat binasa. So you as a people of God in this great nation are going to see the manifest blessings of God all over this region. Oleh sebab itu Anda sebagai umat Tuhan akan melihat berkat-berkat Tuhan dilimpahkan di seluruh wilayah ini. And I understand that some of you are already going to other nations and reaching out to people everywhere. Saya tahu juga bahwa banyak di antara saudara yang telah pergi menjangkau orang-orang di negara-negara lain di mana-mana. The scripture says to go into all the world and preach the gospel to every creature. Alkitab mengatakan supaya kita pergi ke mana-mana memberitakan Injil kepada segala makhluk. Baptizing them in water. Baptizing. Membaptis mereka. Preparing their hearts. Serta mempersiapkan hati mereka. Getting them ready. Dan menyiapkan diri mereka. For nations to become one mighty force in God's kingdom. Supaya bangsa-bangsa dibangkitkan menjadi satu kekuatan yang perkasa buat kerajaan Tuhan. So Jeremiah answered this question. Jeremiah 32:17. Oh Lord God, behold. Yeremia lah yang menjawab pertanyaan ini di pasal yang ke-32 ayat You have 17. made the heavens and the earth Ya Tuhan Allah, lihatlah, Engkau telah menciptakan langit dan by bumi your great power oleh kuasamu yang besar and your outstretched arm. dan dengan lenganmu yang terentang. And there is nothing too hard for you. Dan tidak ada sesuatu yang terlalu sukar bagimu. This ministry has accomplished what it has because they did not believe that anything was too hard for God. They knew God could do it. Pelayanan ini telah dilaksanakan oleh karena orang-orang tahu bahwa tidak ada yang terlalu sukar buat Tuhan. So Mereka tahu Tuhan sanggup mengerjakan segala So we sesuatu. question God continually. Jadi kita ini selalu mempertanyakan Tuhan terus-menerus. Doesn't God care where I'm at, what I'm doing? Apakah Tuhan itu peduli akan apa-apa yang saya lakukan atau saya ada di mana? Does God hear me when I pray? Apakah Tuhan mendengarkan saya ketika saya berdoa? Does God know about where I'm at? Apakah Tuhan tahu saya sedang menghadapi apa? Why doesn't God act on my behalf? Mengapa Tuhan tidak bertindak membela saya? Why doesn't God move for me like He does everyone else? Mengapa Tuhan tidak bergerak bagi saya sebagaimana yang dilakukannya kepada orang-orang lain? So we continue to ask, why is God silent? Jadi kita ini terus-menerus bertanya, mengapa Tuhan berdiam diri? Especially in our most difficult times. Terutama di dalam masa-masa kita yang paling sulit. That's why we try to answer this today. Itu sebabnya kita mencoba menjawab pertanyaan ini pada hari ini. Think about God's power. Pikirkanlah mengenai kuasanya Tuhan. He is the sovereign God. Dialah Allah yang berdaulat. That means there is no other beside Him. Itu berarti bahwa tidak ada yang lainnya yang setara dengan Dia. When Jesus came into this world, when God brought His world together,
He called us to do His will and to build His nation and His fortress and His purpose. Ketika Tuhan itu menyuruh Tuhan Yesus untuk datang ke bumi ini, dan Dia memanggil kita menjadi gerejanya, Dia membangun kita untuk melaksanakan maksud-maksud dan kehendaknya. You see, God can do anything that He pleases. And there is no promise that God can't keep. Tuhan itu sanggup melaksanakan apapun juga yang dijanjikannya, dan tidak ada satu janji Tuhan pun yang tidak bisa digenapinya. Pasti Dia bisa menggenapi semuanya. God has made over 30,000 promises in the Bible. Dan Tuhan telah menyatakan lebih daripada 30,000 janji di dalam Alkitab. Every one of them He will keep. Dan masing-masing dari janji itu pasti They digenapinya. are yes and amen in the Lord Jesus Christ. Semuanya adalah ya dan amin di dalam Tuhan Yesus Because Kristus. God has made those promises and He cannot lie. Oleh karena Dia sudah mengucapkan janji itu dan Dia tidak dapat berdusta. Since that there may be families who have children, moms and dads wondering about their children and where they're at, and what they're going to accomplish in life. Ada keluarga-keluarga, ada ayah ibu yang bertanya-tanya mengenai anak-anak mereka. Di mana mereka dan apa yang akan mereka capai di dalam hidup mereka. Many times we dream that our children will grow up and do greater things than we've ever done. Seringkali kami bermimpi bahwa anak-anak kami akan bertumbuh dewasa dan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang pernah kami lakukan. And sometimes along the way they get distracted and leave home and do their own thing. Tetapi ada kalanya di tengah perjalanan hidup mereka menyimpang. Perhatian mereka beralih dan mereka melakukan perkara-perkara mereka sendiri. But in the moment of mothers waking up in the night and praying for their children. Tetapi di momen-momen di mana ibu mereka terbangun di tengah malam dan berdoa bagi anak-anaknya. We have hope because we know God hears our prayers. Kami ini punya pengharapan oleh karena kami tahu Tuhan mendengar doa-doa kami. And when you call on the name of the Lord, He will bring to pass the things that you desire Him to do. Dan jika saudara memanggil nama Tuhan, maka Dia akan datang dan melakukan perkara-perkara yang engkau rindukan. The Word of God says we have not because we ask not. Firman Tuhan berkata, kita tidak mendapatkan apa-apa karena kita tidak meminta apa-apa. Always be willing to ask questions. Oleh sebab itu biarlah Anda selalu rela untuk mempertanyakan Why am I here pertanyaan-pertanyaan. on this earth? Mengapa aku ada di sini di bumi ini? What is my purpose in life? Apakah tujuan hidup saya? God, show me your purpose and your plan. Ya Tuhan, tunjukkanlah tujuan dan rencanamu For dalam those who hidupku. are in college and in education, Mereka yang sekarang sedang studi di dalam so easy pendidikan. to leave home and get into that arena and forget who you are. Seringkali meninggalkan rumah lalu masuk ke arena itu dan melupakan siapa diri Anda So sebetulnya. it's important to stay focused in knowing your dream and what your purpose is. Dan sebab itu adalah penting sekali Anda tahu siapa dirimu sendiri dan apakah impian-impianmu serta apakah tujuan hidupmu But the sebetulnya. scripture says, I know the plans I have for you, says the Lord. Di ayat kitab suci dikatakan, aku tahu rancangan-rancangan dan pikiran-pikiranku tentang dirimu, kata Tuhan. They are good plans of hope for the future and a hope for you. Semuanya adalah rencana yang baik-baik untuk memberikan pengharapan masa depan yang baik And bagimu. if you call on Him, He will listen to you. Dan jika Anda berseru-seru kepadanya, Dia akan mendengarkan Anda. And He will show you great and mighty things which you have not seen. Dan Dia akan menunjukkan kepadamu perkara-perkara yang hebat dan dahsyat yang belum pernah engkau lihat sebelumnya. My wife and I travel and do what we do for God because we believe that very message. God is with us. Saya dan istri bepergian kemana-mana melakukan pekerjaan bagi Tuhan. Oleh karena kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. So God has made over 30,000 promises in the Bible. Jadi Tuhan telah memberikan lebih daripada 30,000 janji di dalam Alkitab. And every one of them He will keep. Dan setiap janji itu akan dipegangnya. Yes and amen will be the words for the Lord Jesus Christ. Ya dan amin, itulah perkataan bagi Tuhan Yesus. Because God has made these promises and He cannot lie. Oleh karena Tuhanlah yang telah mengucapkan janji-janji ini dan Dia tidak dapat berdusta. Numbers chapter 23 verse 19. Bilangan pasal 23 ayat 19. God is not a man that He should lie. Allah itu bukan manusia
sehingga dia bisa nor the berdusta. Son of Man that he should not repent. Ia juga bukan anak manusia sehingga dia harus menyesali apa-apa. What he says he will do, he will do. Apa yang dikatakannya untuk dia lakukan, pasti dia akan lakukan. He has spoken, he will make it come to pass. Apa-apa yang telah diucapkannya akan dijadikannya kenyataan. There is no limits with God. Tidak ada batasan dengan Tuhan. I want you to say, my God can do all things. Saya minta saudara semua berkata, Tuhanku sanggup melakukan segala perkara. When you call on his name, he will hear you. Pada waktu saudara memanggil namanya, dia akan mendengar Anda. He will fulfill your dreams. Dia akan genapi segala impianmu. And he will give you everything you ask for. Dan dia akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta. It's a new season. Ini adalah satu musim yang It's baru. a new day. Inilah hari yang baru. Fresh heavenly anointings are flowing your way. Ada pengurapan yang baru, yang fresh dari surga sedang mengaliri pada saudara. Season of power and prosperity. Inilah masa yang penuh kuasa dan kelimpahan. It's a new season Inilah musim yang coming to baru this ministry. yang It's never datang before. kepada pelayanan ini, kata Tuhan. Remember, seasons come and go, Ingatlah, yang namanya musim itu datang dan pergi. but the righteous will stand forever. Tetapi orang benar akan tetap tegak selamanya. God is looking for us to stay faithful, confident in our stand with him. Tuhan sedang berharap dan menantikan bahwa kita akan tetap setia dan teguh di dalam Dia. God used the apostles and the prophets in the days of old to prepare the way for the future. Tuhan telah memakai para nabi dan para rasul di masa yang lalu untuk mempersiapkan hari-hari yang akan ada di depan kita. And I think and believe with all my heart that we're living in one of the most strategic times in human history. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dengan segenap hati kami bahwa kita ini sebetulnya ada di masa yang paling strategis di dalam sejarah. It is important for you to have faith that God will do exactly what he says. Penting sekali saudara memiliki iman bahwa Tuhan itu pasti melakukan segala sesuatu sebagaimana yang sudah dikatakannya. Because we know that there's a great awakening coming in our world. Oleh karena kita tahu bahwa akan ada suatu kebangkitan yang lebih besar lagi yang datang ke dunia kita ini. El Shaddai, the God of more than enough, is moving through the land. El Shaddai yang adalah Allah yang lebih daripada cukup sedang bergerak di negeri ini. And for young and old alike, it is time for us to connect together to fulfill the dreams. Dan baik bagi yang muda maupun bagi yang tua, inilah waktunya untuk kita terhubung satu sama lain untuk menggenapi impian itu. And I believe in the next few days we're going to see more and more glory flowing through this house. Dan saya percaya bahwa di hari-hari ke depan ini kita akan melihat aliran dari kemuliaan Tuhan yang semakin lama semakin besar di tempat ini. If you know of people that are sick or diseased or crippled, blinded eyes, deaf ears, bring them to the house of God and let's pray and believe God for miracles in their life. Kalau saudara kenal orang-orang yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh, yang cacat, yang lumpuh, yang bisu, yang tuli, yang buta, bawa ke rumah ini supaya Tuhan menyembuhkan mereka. Because God, Jehovah is a miracle worker. Whatever you desire to have, God will give it to you. Oleh karena Allah Yehova adalah Allah atas mujizat-mujizat. Apapun yang saudara rindukan untuk Dia perbuat, Dia akan melakukannya. Amen. Amin. So let's stand across the room if you don't mind. If you don't mind me asking you to stand. Kalau saudara tidak keberatan, saya minta Anda semuanya akan bangkit berdiri. I can't pray for you individually, but if you'd like to, if you don't want to stand, you don't have to, but if you will, I want us to pray over the people. Kalau saudara tidak bisa berdiri tidak apa-apa, tapi yang bisa silahkan berdiri. Saya ingin mendoakan Anda semua. Saya tidak bisa menyentuh Anda semuanya, tetapi saya ingin mendoakan Anda semuanya. Father, we stretch our hands out over this great stadium. Bapa, kami merentangkan tangan kami di seluruh Holy To Stadium your yang besar workers ini. all over this room. Di seluruh ruangan ini ya Tuhan. God, they have come expecting the supernatural. Ya Tuhan, mereka telah datang ke tempat ini mengharapkan They perkara have supranatural. come believing and expecting that you have something supernatural and awesome in their life in this nation. Mereka datang dengan percaya dan beriman
bahwa Engkau memberikan perkara-perkara supranatural terjadi di negeri ini. If there is sickness and disease, we call you healed right now. Jika ada yang sakit dan lemah tubuh, kami katakan kamu sudah sembuh pada saat ini. If you're struggling with any issues in your body, we call you healed right now. Kalau Anda sedang bergumul dengan satu permasalahan di tubuh Anda, kami sebut Anda sudah sembuh saat ini. It's not by Henry Sujono. It's by God. Bukan karena Henry Sujono, tetapi karena Tuhan. You have the same authority and power that my wife and I have. Saudara punya kuasa dan otoritas yang sama sebagaimana yang dimiliki saya dan istri. You just have to believe that you can do it. Anda hanya perlu percaya bahwa Anda sanggup melakukannya. In our home in America, we're always praying and seeking God for the nations of the world. Di rumah kami di Amerika, kami terus mencari Tuhan untuk bangsa-bangsa di dunia ini. Because we love the nations of the world that God has opened to us. Oleh karena kami mencintai bangsa-bangsa di dunia ini yang telah dibukakan Tuhan bagi kami. We never take those responsibilities shallow or feel like it's really not going to happen. We know when we speak, God's going to answer us. Dan kami tidak pernah memandang ringan kepada hal itu. Kami tahu bahwa Tuhan pasti menggenapi apa yang sudah diucapkannya. So today we just speak blessings over this great stadium. Oleh sebab itu hari ini kami mengucapkan berkat di atas Holy Stadium yang We besar. call for sons and daughters who have gone astray and left and started other things in life. Dan kami panggil anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan Anda yang telah tersesat di dalam hidup ini dan yang melakukan apa yang mereka mau sendiri. We call in the prodigals to return to their place of service with the family of God. Kami panggil anak-anak yang terhilang untuk kembali dan melayani bersama keluarganya. And as we pray and seek the face of God for family, friends, and a nation like this nation, Pada waktu kami berdoa dan mencari wajah Tuhan demi bangsa ini, demi keluarga-keluarga yang ada di bangsa ini dan bangsa-bangsa lain, we know that God hears our prayers. kami tahu Tuhan telah mendengar doa-doa kami. And I want to ask you a question today. Hari ini saya ingin menanyakan satu hal kepada saudara. Would you pray for America? Minta satu hal kepada saudara, maukah saudara mendoakan Amerika? Our nation is really having a lot of challenges now. We want to see God do some supernatural things like this. Bangsa kami sedang menghadapi banyak tantangan yang besar pada masa ini. Kami ingin melihat perkara supranatural seperti yang terjadi di sini terjadi di sana. Hallelujah. Our churches in America are doing great. Just a lot of challenges that we have to deal with, but God is in control. Gereja-gereja di Amerika bertumbuh sangat baik, akan tetapi mereka menghadapi tantangan yang besar. Tapi kita tahu Tuhan mengendalikan segala Thank you, sesuatu. Pastor, for Amin. having us, and we appreciate so much this opportunity. Terima kasih Pak Pendeta. Haleluya. Berikan tepuk tangan Untuk kesempatan. kemuliaan buat Tuhan kita.